بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين بعد. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam yasiru fil ardi fayanzuru, apakah mereka tidak berjalan di atas permukaan bumi ini kemudian melihat? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melihat itu ada dua. Pertama, melihat dengan pandangan mata, dan yang kedua melihat dengan pandangan hati. Jika seandainya ada sebuah penglihatan yang indah, maka dia adalah penglihatan tentang sejarah-sejarah umat yang telah terdahulu. Dengan itu kita bisa menjadikan ibrah dan i'tibar, pelajaran. Dan yang terbaik dari semua ibrah dan pelajaran dari kisah-kisah orang terdahulu adalah kisah-kisah orang yang telah disucikan oleh Rasulullah SAW, dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah dan kalangan tabi'in dan kalangan tabi'it tabi'in. Orang yang membaca sejarah tentu akan panjang, akan luas cakrawalanya. Dia akan hidup tidak hanya cukup dengan apa yang ia alami, akan tapi juga dia hidup sepanjang zaman. Pada kesempatan kali ini kita hendak menyingkap sebagian kisah-kisah dari kisah-kisah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Predikat mereka adalah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innallaha yanzuru fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat hati semua manusia. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka ia dapatkan hati Muhammad adalah sebaik-baik hati manusia. Fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatih. Kemudian Allah pilihkan ia untuk dirinya. Kemudian Allah utus ia dengan risalahnya. Summa nazara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati hamba semuanya setelah hati Muhammad. Fawajada qulubas sahabati khaira qulubil ibad. Dan Allah dapatkan hati sahabat-sahabat sebaik hati-hati hamba. Faja'alahumullah wuzara'a nabiyyi yuqatiluna ala dinih. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka sebagai menteri-menteri Nabi mereka, yang mana mereka berperang di atas agamanya. Begitu besarnya posisi sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sehingga patut bagi kita untuk jadikan mereka suri tauladan. Siapa sahabat-sahabat Rasulullah? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang bersama Rasulullah, yang melihat Rasulullah SAW dan beriman dengannya, dan wafat atas iman. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Kalaulah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Kalaulah bukan keutamaan yang mereka miliki, niscaya kita akan paham bahwa bisa kita praktikkan Al-Quran
dan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan. Siapa pula yang tidak mengenal Abu Bakar, yang tidak mengenal Umar bin Khattab, yang tidak mengenal Utsman bin Affan, yang tidak mengenal Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dan ribuan sahabat-sahabat lainnya. Mereka itu adalah umat. Mereka itu adalah pemimpin. Setiap mereka adalah generasi tersendiri, menjadi contoh dan suri tauladan. Yang alim di antara mereka maupun yang awam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya kemauan kita bertambah, kita tambahkan, kita semangatkan, maka akan kita dapatkan kumpulan kisah-kisah yang sangat luar biasa. Kisah-kisah dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang kita dapatkan. Mereka ini adalah generasi yang mempunyai keistimewaan. Keistimewaan yang pertama, sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini adalah orang-orang yang Allah telah sucikan. Maka tidak perlu setelah Allah dan Rasulnya mensucikan pensucian terhadap yang lainnya. Kita tidak butuh ucapan Yahya bin Ma'in, kita tidak butuh pensucian Abu Hatim, kita tidak butuh ucapan Ibnu Hibban. Akan tapi cukuplah pensucian Allah Azza wa Jalla dan pensucian dari Rasulullah SAW tentang mereka. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang bersama mereka keras terhadap orang kufar, kan tapi saling menyayangi sesama mereka. Engkau lihat mereka dalam keadaan rukuk dan sujud, mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang suci dan orang-orang yang sangat suci. Allah sucikan mereka di dalam Taurat dan Injil. Allah sebutkan pensucian tersebut dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun." Akan tapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berjihad, berjuang dengan harta, dengan diri, dan mereka itulah orang-orang yang memiliki kebaikan dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Jadi tercelalah orang yang mencela sahabat-sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang membenci sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang yang tidak mau peduli tentang sejarah kehidupan mereka. Sesungguhnya kebahagiaan di atas kebahagiaan orang yang mencintai mereka, yang mentelah hidup mereka. Disebutkan oleh salah seorang ulama, ketika ia tidak pernah atau sarang kali bergaul dengan sesama kawan-kawannya dan sahabatnya, duduk menghabiskan waktu berleha-leha. Kenapa engkau wahai imam begitu betah di rumah? Apa kata sang imam tersebut? Dia mengatakan, bagaimana saya tidak betah di rumah? Sesungguhnya saya bersama kaum yang tidak pernah menyusahkan saya duduk, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang ia baca dalam sejarah. Lihatlah sejarah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Lihatlah sejarah Mus'ab bin Umair. Lihatlah sejarah sahabat-sahabat Rasulullah SAW semacam Zaid bin Harithah, Sumayyah, dan yang lainnya. Dan yang kedua, keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, bahwa mereka menyeimbangkan antara ilmu dengan amal. Bahkan amalan hati mereka jauh lebih besar dan lebih hebat daripada amalan zahir. Amalan zahir. Sesungguhnya jika seandainya ditimbang amalan batin mereka, maka sangat luar biasa.
Mereka adalah orang yang Allah telah bersihkan hati mereka dari segala keburukan. Orang yang jauh dari hasad, dari sombong, dari riya. Orang yang Allah Subhanahu wa taala telah pilih. Orang yang telah Allah sucikan. Dikatakan dari Qatadah, berkata Abdullah bin Umar, atau ditanya Abdullah bin Umar oleh salah seorang muridnya, wahai Imam, apakah sahabat-sahabat Muhammad tersebut tertawa? Apa kata Abdullah bin Umar? Na'am, wal imanu fi qulubihim a'zam minal jibal. Benar. Siapa pula yang tidak tertawa? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW tertawa. Akan tetapi iman di hati mereka bagaikan gunung. Ya benar, mereka tertawa sebagaimana kita tertawa. Mereka bergurau sebagaimana mereka bergurau. Akan tetapi sudah ketika sampai di malam hari, mereka menjadi pendeta, beribadah, bermunajat kepada Allah. Ketika mereka berada di medan pertempuran, mereka menjadi singa yang ganas menyerang musuhnya. Ketika ia sampai di orang-orang yang sengsara dan miskin, mereka adalah orang yang sangat lembut hatinya. Adalah orang yang jatuh hatinya kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Begitu mereka sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Amal zahirnya lebih amal batinnya lebih besar dari amal zahir. Iya, zahir penting. Menjaga pakaian, menjaga penampilan islami, menutup aurat bagi wanita muslimah penting. Akan tapi yang lebih penting lagi dari hal itu semua adalah membersihkan hati, mensucikan hati, membuat wadah iman, membuat tempat penampungan istislam, penyerahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang bercerita tentang masalah banyak hal, akan tapi coba lihat hatinya jauh, kosong dan semacamnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan sahabat-sahabat yang lainnya adalah jauh dari kemunafikan. Jadi para sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidak berdusta, tidak mengingkari janji, tidak berkata kotor, karena itu adalah sifat-sifat munafik. Makanya ketika ditanya oleh salah seorang ulama, apakah seorang muslim berzina? Ya, mungkin saja ia berzina. Apakah seorang muslim berdusta? Tidak. Seorang muslim tidak berdusta. Coba bayangkan bahwa amalan batin itu sangat hal penting. Menjaga amanah, menjaga diri dari dusta, menjaga janji dan semacamnya adalah hal yang mutlak. Bukankah tanda-tanda munafik adalah idza haddatsa kadzaba? Jika seandainya ia bercerita sering banyak dustanya. Wa idza wa'ada akhlaf. Jika seandainya ia berjanji ia mengingkarinya. Wa idza tumina khan. Jika seandainya diamanahkan dia sering mengkhianati. Wa idza khasama fajar. Kalau seandainya bertengkar keluar mulutnya ucapan-ucapan yang qatar. Wa idza ahada ghadar. Kalau seandainya ia mulai berbai'ah, berjanji dan semacam, ia mengingkarinya. Ya, ada sahabat-sahabat yang Masya Allah, mungkin ia tidak puasa Senin Kamis. Mungkin kadang-kadang ia melakukan salat malam tidak banyak. Mungkin di antara mereka sedikit membaca Al-Quran Karim. Akan tetapi Masya Allah, iman mereka, jauh mereka dari kemunafikan adalah hal yang sangat tidak ada di kalangan mereka jatuh ke dalam kemunafikan. Lihat bagaimana mereka menjaga hati mereka. Berkata Ibnu Abi Mulaikah, adraktu 30 min ashabin Nabi kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi ma min ahadin yaqul innahu ala iman Jibril wa Mikail. Apa katanya? Aku bertemu lebih dari 30 sahabat-sahabat Nabi, semuanya takut kemunafikan pada dirinya. Benar para pendengar yang dirahmati, sahabat takut akan munafik. Berapa kali Umar bin Khattab datang kepada Hudzaifah bin Yaman. Hai Hudzaifah, anshuduka billah, aku bertanya kepadamu atas nama Allah, apakah saya dari orang-orang yang Allah sebutkan, dari orang-orang yang masuk dalam munafikan? Dia bertanya begitu.
dan mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Takut kemunafikan, takut mereka itu beramal, berbuat, salat, zikir dan semacamnya, akan tetapi kiranya mereka adalah munafik. Agama hanya tameng, agama hanya sebatas untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Agama hanya sebatas berbangga-bangga kepada orang lain. Agama hanya hiasan lipstik zahir untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Agama hanya karena mengikut orang. Agama hanya sebatas tren dan semacamnya. Dan itu tidak ada pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentang generasi itu kita berkisah dan bercerita. Tentang mereka kita berupaya untuk meniru. Subhanallah alazim. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada tandingannya di atas dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa.